lepas, pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam, pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan, memandangkan yang bermainnya adalah anak tempatan Indonesia, dan mereka ini akan menjadi pelapis bagi skuad utama Indonesia pada masa hadapan. Piala Asia U17 antara Indonesia versus Korea yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 1-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk sementara Indonesia berada di peringkat nomor 2 klasmen grup C di bawah Yaman. Indonesia mencetak sejarah baru setelah timnas U17 berhasil menekuk Korea Selatan U17 dengan skor 1-0 pada laga perdana grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Jumat, 4 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin biasa, melainkan catatan pertama kali Garuda Muda mampu menaklukkan Korsel di level U17 dalam ajang Piala Asia, menyudahi 2 kekalahan dan 1 hasil imbang dari 3 pertemuan sebelumnya dalam turnamen yang. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, Indonesia tampil dengan skema disiplin tinggi. Kendati dikuasai secara statistik oleh Korea Selatan, 68% berbanding 32% penguasaan bola, anak asuh Nova Arianto tetap tenang dalam menghadapi tekanan lawan. Skuad Merah Putih hanya mampu menciptakan 2 peluang matang dari 5 kesempatan, namun lini belakang tampil solid dengan beberapa penyelamatan krusial dari kiper Dava Al-Ghasemi, yang beberapa kali memblok tembakan Park Byung-chen dan Oh Haram. Momen penentu datang di masa injury time. Evandra Florasta maju sebagai eksekutor penalti pada menit 91, menyambar bola rebound setelah tendangannya pertama berhasil ditepis kiper Park Du-hun. Gol tersebut langsung memicu selebrasi emosional di kalangan pemain dan supporter, menegaskan keberanian Garuda Asia dalam memanfaatkan 1 peluang emas mereka. Analisis pasca laga menyoroti kunci kemenangan, disiplin dan kesabaran. Ex-pelatih Persis Solo, Rasiman, menyebut bahwa Indonesia memilih bermain kompak dan tak terprovokasi gaya menyerang terbuka, mengingat kekuatan individu pemain Korea yang merata. Statistik menunjukkan Korsel melepas 21 tembakan dengan 3 on target, sementara Indonesia hanya melepaskan 2 tembakan tepat sasaran, namun memaksimalkan 1 diantaranya menjadi gol kemenangan. Kemenangan ini tak hanya mengguncang dunia sepak bola Asia, tetapi juga memicu reaksi keras dari negeri tetangga. Di media sosial X, akun fanbase Malaysia One Football menyindir kemenangan Indonesia sebagai bukan hal istimewa, mengingat timnas Malaysia pernah mengalahkan Korea Selatan U23 yang diisi banyak pemain IPL pada Asian Games 2018. Sindiran itu memancing balasan dari pendukung Garuda, yang menegaskan bahwa prestasi U17 tetap layak dibanggakan Citeter Ndua Fuenol. Bahkan tayangan langsung di platform YouTube berjudul Malaysia Kaget, Indonesia taklukan Korea di Piala Asia U17, menampilkan komentator Malaysia yang berteriak histeris setiap kali peluang Garuda Asia tercipta, seolah tak kuasa menahan decak kagum atas keberhasilan tim muda Indonesia. Secara klasemen, Garuda Muda kini menempati posisi kedua grup C dengan 3 poin, terpaut selisih gol dari Yaman yang juga meraih kemenangan pada matchday pertama. Dengan 2 laga tersisa melawan Yaman, 7 April, dan Afghanistan, 10 April, Indonesia memiliki peluang besar untuk finish minimal sebagai runner-up dan melaju ke perempat final Piala Asia U17. Lebih penting lagi, 2 tim teratas setiap grup juga berhak lolos ke Piala Dunia U17 2025, sehingga performa gemilang ini menjadi modal berharga untuk menembus panggung dunia. Momentum bersejarah ini menjadi bukti nyata perkembangan pembinaan usia muda di Indonesia. Dukungan publik yang mengalir deras, baik di stadion maupun melalui layar kaca dan media sosial, memperlihatkan betapa besar harapan bangsa kepada generasi penerus. Kini, tugas Garuda Asia adalah menjaga konsistensi, mengasah mental juara, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin demi meneruskan gelombang euforia positif ini ke babak selanjutnya. Dengan semangat pantang menyerah, Indonesia siap menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Asia. Tayangan langsung di beberapa platform regional menampilkan komentator asal Malaysia yang tampak terkejut dan histeris setiap kali Indonesia membangun serangan. Lihat itu, keberanian luar biasa dari Garuda Muda. Siapa yang menyangka mereka bisa bertahan dan memanfaatkan peluang ini, teriaknya dengan nada setengah tak percaya. Tak hanya itu, dalam satu momen, komentator tersebut menyinggung prestasi timnas Malaysia. Andai kami punya skuad seperti ini, mungkin cerita akan berbeda, ujarnya disertai tawa kecil, yang kemudian viral di media sosial sebagai bukti rasa iri dan kagum terselubung Citeter 0 Search 4. Di platform X, tagar Garuda Asia dan Indonesia U17 menjadi trending topik. Ribuan pengguna membanjiri lini masa dengan ucapan selamat, meme kreatif, dan cuplikan momen penalti.
Akun resmi PSSI bahkan mengunggah video selebrasi tim dan supporter dengan caption, "Sejarah baru, semangat baru." Namun, tidak sedikit pula netizen Malaysia yang meremehkan hasil ini. Beberapa akun fanbase Malaysia menulis, "Korea U17 hanya level U17, apa istimewanya?" Atau, "Tunggu sampai mereka ketemu Jepang atau Australia." Respons pendukung Indonesia tak kalah tajam. Prestasi adalah prestasi, tak perlu dibandingkan. Dan, jangan lupa, kami sudah kalahkan mereka fair and square. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen grup C dengan 3 poin. Hanya kalah selisih gol dari Yaman yang juga menang 2-1 atas Afghanistan. Grup C dipastikan berlangsung ketat, karena 2 tiket ke perempat final juga berarti tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Peru. Pada matchday kedua, Indonesia akan menghadapi Yaman pada 7 April. Laga ini diprediksi akan menentukan siapa yang menguasai puncak klasemen. Jika mampu meraih hasil imbang atau menang, Garuda Muda hampir pasti melaju ke perempat final. Selanjutnya, pada 10 April, Indonesia bertemu Afghanistan, yang dipandang sebagai laga paling memungkinkan meraih poin maksimal. Lebih dari sekadar kemenangan, hasil ini menjadi simbol kebangkitan sepak bola usia muda Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI bersama Kemenpora mengintensifkan program pembinaan lewat Elite Pro Academy, kerjasama dengan Akademi Eropa, dan kompetisi rutin di level junior. Hasilnya kini mulai terlihat, dengan talenta seperti Evandra Florasta, Rehan Abdul, dan Wira Pratama menunjukkan kualitas teknis dan mental juara. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, menilai kemenangan ini sebagai bukti investasi jangka panjang. Kami melihat perkembangan signifikan dalam pola pikir dan kemampuan individu pemain muda. Ini adalah awal, bukan puncak, katanya. Setelah euforia laga pembuka, tugas berat menanti. Indonesia harus menjaga kondisi fisik, mengantisipasi cuaca panas dan padatnya jadwal, serta tetap disiplin taktik. Lawan berikutnya, Yaman, dikenal dengan permainan fisik dan cepat, sementara Afghanistan mengandalkan serangan balik mematikan. Kunci keberhasilan akan terletak pada rotasi pemain, konsistensi pertahanan, dan kemampuan memaksimalkan peluang. Jika Garuda Muda mampu mempertahankan fokus dan semangat pantang menyerah, bukan tidak mungkin mereka tidak hanya melaju ke perempat final, tetapi juga menciptakan sensasi lebih besar di Piala Dunia U17. Kemenangan 1-0 atas Korea Selatan U17 menjadi babak baru bagi sepak bola muda Indonesia. Euforia supporter, reaksi histeris komentator Malaysia, dan euforia media sosial menegaskan bahwa Garuda Asia kini diperhitungkan. Dengan bekal mental kuat, dukungan publik, dan program pembinaan yang matang, Indonesia siap menatap tantangan selanjutnya dan terus menorehkan sejarah di kancah Asia dan dunia.